wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Iwan. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang cukup keren. Beliau ini adalah seorang penulis, seorang yang suka di dalam bidang hukum. Nah, beliau juga sudah berkarya. Ada buku yang sudah beliau ciptakan. Beliau tulis, yaitu buku Konstitusi dan Ruang Angkasa ya. Nanti kita akan mengulik tentang buku beliau. Nah, ini bersama saudara Attari Farhani. Beliau ini mahasiswa alumni dari Universitas Muhammadiyah ya? Ya, Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah Jakarta. Terus alhamdulillah setelah lulus beliau daftar beasiswa di Rusia dan alhamdulillah tahun ini beliau masuk daftar mahasiswa yang masuk ke dalam beasiswa ke Rusia. Amin. Semoga dilancarkan sampai nanti Amin. mendapatkan gelar master di sana. Rencana ini berangkatnya kira-kira kapan, Kak? Sebelum kita mengulik ke bukunya. Amin. Kalau sebenarnya kan biasanya itu kan September ini udah berangkat ya, bulan besok. Tapi memang karena kondisinya masih pandemik lah. Jadi memang untuk keberangkatan sendiri dari pihak Rusia belum tahu kapan keberangkatannya. Kemungkinan bisa jadi untuk pembekalan bahasa pun online kemungkinan ya. Dan itu masih belum pasti juga. Jadi kita masih ditanyain juga nih untuk keberangkatan kapan. Ya, semoga dilancarkan untuk melanjutkan master di Rusia. Diambil jurusan apa, Kak, untuk yang di Rusia? Yang pasti hukum ya. Untuk spesialisasi mungkin insya Allah hukum ruang angkasa. Hukum bisa di Rusia ada hukum luar angkasa ya? Iya ada. Kebetulan memang ada juga salah satu alumni ya, orang Indonesia, Pak Raymond, beliau juga sempat mengambil jurusan yang sama di sana kait dengan hukum ruang angkasa spesialisasinya. Oh, berarti udah ada ibarat kata udah ada jalan lah untuk yang ngasih clue-cluenya atau kisi-kisinya sebelum ke sana. Jadi kita sharing-sharing sama apa Pak Raymond tadi ya. Mantap, semoga dilancarkan Kak Tari. Oke, langsung Ya, kita ke siap. topik ya. Ini kan Kak Tari kan bikin buku Konstitusi dan Ruang Angkasa. Ini mulainya gimana kok bisa ngambil judul atau apa kepikiran untuk nulis tentang buku Konstitusi dan Ruang Angkasa. Padahal kan masih banyak pembahasan hukum yang masih sangat luas ya, maksudnya tentang hukum pidana perdata kan masih banyak itu. Maksudnya yang sangat dibutuhkan, maksudnya masih sangat di Indonesia juga masih kayaknya masih banyak, walaupun udah banyak di situ, cuma kan kalau hukum luar angkasa itu kan kayaknya ya, ini kan nanti kira-kira kita terjun di mana gitu kan Mas, kayaknya orang hukum di Indonesia aja kayaknya masih belum terlalu orang itu banyak yang mengerti dan memahami ya, apalagi membahas tentang sesuatu yang di luar angkasa yang notabene Indonesia ini masih kayaknya masih butuh waktu untuk bisa ke sana gitu. Coba Kak Tari mohon dijelaskan. Ya, kalau bicara flashback ke belakang ya, saat masih katakanlah mahasiswa semester akhir, memang bisa dikatakan penuh perjuangan lah untuk mempertahankan penelitian ini, karena di samping daripada banyak yang ya kurang apa ya, kurang respon juga terkait dengan penelitian ini, beberapa dosen bahkan saya sempat dibilang gila atau apalah pokoknya terkait dengan penelitian yang saya angkat ini. Kalau pada saat itu saya sempat menyerah ya mungkin nggak ada buku saya saat ini. Tapi pada akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin meyakinkan dari setiap apa yang saya yakini, ya alhamdulillah pada akhirnya skripsi tersebut atau penelitian tersebut dapat diterima. Sebenarnya kalau di Fakultas Hukum UMJ ini kan ada mata kuliah ya, mata kuliahnya itu namanya Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa. Walaupun memang nggak begitu detail terkait dengan mata kuliah Hukum Ruang Angkasa itu sendiri, namun memang dasar daripada
apa itu hukum ruang angkasa sempat saya dapatkan dalam mata kuliah di Fakultas Hukum pada saat itu. Ketika saya semester akhir, saya sempat sharing juga dengan salah satu dosen yang notabene juga pada akhirnya beliau menjadi dosen pembimbing saya ya. Dosen pembimbing saya itu Pak Dr. Ibnu Sina Chandra Negara. Mungkin beliaulah salah satu orang yang bisa dikatakan sangat punya andil besar atau peran besar hingga saya bisa melakukan atau bisa membuat konsep terkait dengan penelitian hukum ruang angkasa itu sendiri. Campur tangan beliau ini cukup luar biasa ya pada saat itu, khususnya pada saat saya semester akhir, karena memang pada saat saya mengajukan proposal penelitian pun sempat ditolak gitu oleh dosen yang membidangi hal tersebut. Tapi lagi-lagi Pak Ibnu Sina pada saat itu meyakinkan saya bagaimana caranya saya bisa meyakinkan mereka dengan variabel berpikir saya gitu. Jadi ketika mereka menganggap suatu hal ini mustahil untuk bisa saya selesaikan dalam jangka waktu yang bisa dikatakan cepat lah. Kalau maksimal itu misalnya 6 bulan untuk pengerjaan skripsi ya. Tapi saya bisa mengerjakan ini kurang daripada 6 bulan gitu. Makanya ketika ada dosen yang mengatakan buat apa kita melakukan penelitian bagus-bagus gitu kan, lebih baik kita melakukan penelitian yang biasa-biasa aja dan cepat selesai. Nah, tapi nggak begitu dengan saya gitu. Saya ingin sesuatu daripada penelitian saya itu bisa ya katakanlah bisa bermanfaat, bisa berguna dan bisa berdampak jangka panjang yang pada akhirnya ya inilah penelitian saya terkait dengan misalnya berkenaan dengan penguasaan negara terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah ruang angkasa menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan memang sempat juga masuk jurnal konstitusi, lagi-lagi berkat dukungan dan support yang sangat luar biasa juga ya dari dosen pembimbing saya, ya, Bang Dr. Ibnu Sina pada saat itu. Dan saya mencoba untuk membuat penelitian itu dalam bentuk sebuah buku agar bisa lebih dibaca banyak halayak ramai. Ya memang jujur aja sih pada saat itu nggak hanya dosen, teman-teman saya pun agak keheranan kok bisa gitu mengambil tema seperti itu nggak takut gitu kan karena kan referensinya juga sedikit lalu kemudian penelitiannya juga cukup berat dan mungkin kalau di Fakultas Hukum UMJ juga terbilang baru ya terkait dengan penelitian ini gitu kan. Oleh sebab itu dibilang saya sempat down pasti, tapi lagi-lagi yaitu tadi saya harus bisa gitu. Dan bagaimana caranya penelitian ini harus benar-benar selesai dan bisa menghasilkan karya baru yaitu sebuah buku karena memang saya sempat berpikir saya harus menghasilkan suatu buku daripada penelitian yang memang sudah saya lakukan sampai sangat luar biasa pada saat itu jadi payah kita pada saat itu kan ya alhamdulillah akhirnya buku hukum konstitusi dan ruang angkasa bisa dibaca oleh teman-teman secara umum baik ataupun teman-teman akademisi lainnya gitu bahkan beberapa dosen pun pada akhirnya respon dan respect terkait dengan penelitian saya tersebut yaitu terkait dengan konstitusi dan hukum ruang angkasa seperti itu. Wah, cukup menarik juga ya ternyata ya Kak Tari tentang proses untuk pembuatan tadi dari banyak yang meremehkan bahwasanya ngapain kamu bikin buku yang seperti ini, mendingan kamu bikin yang jelas terus cepat lulus. Karena Kak Tari tadi pengen sesuatu yang beda, makanya dia bikin tentang hukum luar angkasa. Ini cukup menarik juga karena salah satu orang yang pasti akan mendapatkan sebuah orang yang mempunyai pemikiran di luar orang pada umumnya biasanya akan menemukan sesuatu yang baru. Ini yang saya lihat dari cerita Kak Tari tadi. Oke Sobat Lewan, tadi penjelasan mungkin baru pembukaan dari awal mula Kak Tari ini membuat buku. Ini kan baru prolognya tadi.
Terus kira-kira untuk orang seandainya pengen beli bukunya Kak Tari itu gimana? Belinya di mana? Terus harus apakah udah bisa dibeli di toko online atau udah bisa apa harus pre-order dulu apa udah ready stock apa gimana? Monggo Kak Tari. Untuk teman-teman yang memang mau membaca buku karya saya, bisa pesan langsung juga di saya, atau bisa juga melalui akun IG ya, namanya toko buku Garuda Book, @garuda_books. Nah, itu bisa juga dipesan melalui toko buku tersebut, atau kepada saya secara langsung untuk mendapatkannya. Berarti nanti saya tag ini ya, IG-nya Kak Tari di bawah. Pasti nanti orang yang wawancara sama saya ada IG-nya. Jadi biar teman-teman sobat Dewan yang pengen beli tentang buku konstitusi luar angkasa bisa beli di Kak Tari langsung biar lebih enak. Untuk harganya berapa Kak? Ya, untuk harganya ya nantilah di chat langsung saja. Nanti kalau saya di sini saya promosi. Ya nggak apa-apa, memang ini kan kita promosi. Kita harus buku yang bagus gitu. Buku Oh, yang sekalian promosi ya? Saya iya. Ini pikir ini mempromosikan hanya berbagi terkait dengan apa ya, semacam beda buku ya. apa-apa. Ini kan salah satu biar orang-orang yang ngerti lah. Oh ini lah ya. Masa nggak harus di share aja nggak apa-apa. Kan Ya. kita udah Harga bukunya ya bisa pas kantong lah pokoknya. Malu-malu Kak Tari, CEO-nya malu-malu menulisnya. Oke, langsung kita kembali ke topik lagi Kak. Jadi kan buku konstitusi itu kan, apalagi konstitusi luar angkasa kan di Indonesia referensinya sangat minim lah kalau yang saya lihat ya. Saya juga anak hukum dulu kan, cuma saya hukum Islam bukan pidana atau saya. Cuma kan saya juga mempelajari beberapa tentang hukum juga, walaupun nggak bener-bener aman gitu, tapi kan ngerti lah. Itu kan, Kak Tari kan bahasnya tentang hukum konstitusi luar angkasa. Referensi untuk ngambil ini kan pasti jurnal-jurnalnya jarang ya jual jurnal Indonesia pasti ngambil banyak di luar negeri. Kalau terkait referensi sebenarnya sebenarnya memang terkait dengan bidang hukum ruang angkasa ini, atau ada juga udara dan ruang angkasa lah. Pada saat itu memang salah satu orang yang pernah mendalami bidang ini namanya Prof. Priyatna Abdul Rashid. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada saat itu, dan beliau juga sempat mengeluarkan beberapa buku terkait tentang hukum udara ataupun hukum ruang angkasa, khususnya Space Treaty 1967. Jadi memang beberapa karya-karya yang terkait dengan hukum ruang angkasa itu berasal dari Prof. Priyatna Abdul Rashid ataupun dari Prof. Saifullah. Nah, ada juga jurnal-jurnal beliau juga yang berkenaan dengan udara ataupun ruang angkasa. Dari beberapa referensi juga sebagian saya ambil dari luar juga ya, dan itu semua memang saat saya menyusun penelitian tersebut dibantu juga memang sama dosen pembimbing saya lah. Beliau yang juga saya bilang beliau sangat berperan besar lah dalam penelitian saya tersebut. Dalam arti kata beliau mau untuk ikut mencarikan referensi terkait dengan hukum ruang angkasa tersebut, karena memang jujur aja saya pribadi untuk mencari referensi pada saat itu agak kesulitan, tapi alhamdulillah dengan mendapatkan dosen pembimbing yang sangat luar biasa pada saat itu dan mensupport saya sangat luar biasa juga, sehingga beliau turut serta membantu mencarikan referensi gitu. Dan pada akhirnya alhamdulillah penelitian tersebut juga kelar, baik dari buku-buku ataupun referensi-referensi jurnal lah pada saat itu. Wah, cukup menarik ya, berarti dibantu sama profnya ya tadi. Yang dikasih kemudahan lah sama ya untuk dikoneksikan sama orang yang udah terjun di bidang itu. Untuk lama pengerjaan itu berapa lama Kak untuk bikin skripsi terus jadiin buku tadi? Pada saat itu pelaksanaan penelitian saya hampir 4 bulan lah. 4 bulan sampai 5 bulan saya enggak sampai 5 bulan, 4 bulanan. Jadi 4 bulan saya mengerjakan skripsi tersebut.
Itu kalau sekitar 4 skripsinya bulanan lah. Kalau bikin bukunya berarti ada ini nggak? Dia langsung ngeplak dari skripsi yang dijadiin buku apa tambahan? Nah, ya, sebagian memang agak sedikit saya perbaharui ya, nggak benar-benar pure daripada penelitian tersebut. Sebagian saya sedikit edit terkait dengan bukunya. Dan memang kalau pengerjaan buku sendiri itu sebenarnya hampir 1 tahun, tahun lebih gitu. Karena memang itu tadi saya agak sedikit kesulitan gitu. Karena ini kan buku perdana saya juga, dan bagaimana caranya buku tersebut enak dibacanya gitu kan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tentu. Kalau buku kan tentu berbeda ya, agak sedikit berbeda. Dan saya mencoba untuk mencari referensi-referensi bagaimana ketika penelitian tersebut dijadikan sebuah buku atau penelitian skripsi tersebut dijadikan sebuah buku gitu, dan itu bisa menarik untuk dibaca orang, dan orang bisa memahami itu ketika membaca buku saya langsung memahami, oh ternyata memang buku saya substansinya seperti ini gitu, langsung mengerti lah ketika membaca buku. Itu kurang lebih memang 1 tahun lah, sampai pada akhirnya alhamdulillah di bulan Maret kemarin ya, saat pandemik justru ya, buku saya launching pada saat pandemik bulan Maret Oh, kemarin berarti launchingnya 2020, baru dan bulan itu Maret yang 2020. seharusnya memang pada saat itu launching ya launching pada saat itu seharusnya memang, namun memang karena pandemik jadi launching untuk secara langsung akhirnya dibatalkan karena memang tidak boleh kan pada saat itu pandemik sedang PSBB, tidak boleh dalam kerumunan. Jadi mau nggak mau agak sedikit berat juga pada saat itu. Padahal tempat juga kita sudah sempat sudah fix lah di mana lokasinya, lalu kemudian konsep seperti apa sudah matang. Tapi karena memang ternyata pandemik dan tidak boleh untuk berkumpul dalam skala jumlah banyak, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk membatalkan launching buku tersebut, dan launching buku tersebut ya secara online aja. Kita langsung pasarkan buku-buku tersebut pada akhirnya. Halo? Jadi berarti launchingnya itu berarti baru tahun 2020 ini ya berarti Kak Tari ya untuk bukunya ya sebenarnya? Ya, bulan Maret kemarin. Januari, Februari, Maret. Oh ya, berarti waktu itu pandemik udah mulai di Cina itu, tapi di Indonesia masih belum belum terlalu kayak sekarang gitu yang lagi baru awal-awalnya ya. Jadi awal-awalnya Indonesia baru ada mulai kena pandemi gitu. Jadi wajar sih kalau emang dibatalkan kan, karena banyak juga acara-acara lain yang batal gitu. Apalagi kan kalau beda buku kan pasti kan berkerumun kan, pasti kan apa namanya itu juga pas awal-awal pandemi ini pasti kan sangat inilah berbahaya waktu itu. Oke Kak Tari, langsung kita ke topik ke bukunya. Kalau di bukunya Kak Tari ini apakah boleh membocorkan Kak Tari ini dalam buku ini sih lebih membahas tentang apa sih untuk permasalahan dalam yang dibahas di buku ini? Apa sih? Apa namanya? Di situ ada berapa halaman? Terus kira-kira bisa dibocorin nggak? Monggo, kalau mau dibocorin sedikit lah mungkin spoiler. Sebelum saya ke substansi, ya siap. Sebelum saya ke substansi terkait dengan isi buku, mungkin sedikit ya gambaran gitu kan terkait angkasa itu sendiri tuh kayak gimana sih, khususnya dari sejarahnya seperti apa dan bagaimana akhirnya muncullah yang namanya hukum ruang angkasa itu kan. Ya. Jadi memang kan kalau kita berbicara masalah hukum ruang angkasa secara secara hukum internasionalnya ini kan merupakan memang cabang ilmu baru ya, cabang ilmu baru. Itu bermula di sekitar abad 20 ya, baru muncul memang terkait dengan hukum ruang angkasa itu sendiri. Itu pertama muncul di abad 20 dengan adanya pesawat udara pada saat itu. Lalu kemudian keberadaan dan perkembangannya mengenai ruang angkasa mulai pada tahun 1957, yang mana
saat Uni Soviet pada saat itu meluncurkan satelit Sputnik satunya ya ke ruang angkasa pada tahun 1961. Nah, keberhasilan ini kan kalau tidak salah yang memang kosmonot pertama dari Uni Soviet pada saat itu kan Yuri Gagarin. Yuri Gagarin yang berhasil ke ruang angkasa melalui Sputnik satunya ya dari Uni Soviet pada saat itu. Nah, keberhasilan tersebut pada akhirnya menjadi titik tolak pemanfaatan ilmu dan perkembangannya, dan kemudian lebih ditunjukkan untuk kepentingan penelitian ataupun semacam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun pada saat itu kan sedang hangat-hangatnya nih terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Nah, kegiatan-kegiatan dan pengembangan ilmu daripada pengetahuan hukum ruang angkasa pada saat itu memang syarat akan kepentingan militer, karena pada saat itu kan blok barat dan blok timur ya kita tahu sendiri lah siapa-siapa saja negara pada saat itu. Nah, ini syarat akan militer, namun pada akhirnya hal tersebut menjadi bagian dan memenuhi kebutuhan daripada hidup manusia. Pada saat itu memang saat kepentingan militer, tapi lambat laun pada akhirnya ruang angkasa ini menjadi atau dapat memenuhi manusia itu sendiri pada saat itu. Nah, bahkan Priyatna Abdul Rashid, guru besar Universitas Pajajaran, pernah mengemukakan bahwasannya kita ini hidup di abad angkasa, ilmu pengetahuan yang selamanya bergerak maju, berkembang pesat dalam waktu 50 tahun terakhir, terutama sejak dunia kedua. Kemajuan teknologinya, khususnya teknologi penerbangan pada abad kini memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan manusia yang sekarang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan ke dan di ruang angkasa. Nah, kalau dulu kan kita tahu lah, mana mungkin sih orang bisa melakukan penerbangan ke ruang angkasa gitu. Bahkan pernah ada novel juga sekitar tahun 80-an lah gitu kan. Bagaimana mungkin seorang bisa melakukan semacam penerbangan ke ruang angkasa itu hanya sebatas mimpi. Namun pada akhirnya itu semua terbukti. Sekitar abad 20 manusia mampu untuk melakukan penerbangan ke ruang angkasa yang dipelopori oleh Yuri Gagarin daripada Uni Soviet, lalu kemudian Amerika juga ya. 3 kosmonotnya juga mendarat melakukan penerbangan ke bulan pada saat itu. Nah, terkait dengan substansi daripada buku saya sendiri, memang kalau buku saya ini kan berkenaan langsung dengan konstitusi, artinya terkait dengan pasal 33 ayat 3, bahwasannya bumi, air, dan semua kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun yang kita tahu pasal 33 tersebut hanya mengandung bumi dan air. Namun yang di atasnya seperti udara ataupun ruang angkasa ini tidak diatur di dalamnya. Dan ini menjadi kelemahan daripada konstitusi sendiri, bahwasannya ruang angkasa yang notabene memiliki sumber daya alam terbatas seperti GSO atau Geostationary Orbit, yang merupakan tempat di mana satelit-satelit itu ditempatkan, dan bahwasannya juga harus tahu bahwasannya GSO itu hanya ditempatkan di garis khatulistiwa, dan garis khatulistiwa itu hanya berada di negara-negara yang memang dilalui garis khatulistiwa tersebut, seperti Indonesia, lalu kemudian Brazil, Ekuador. Nah, ini beberapa negara yang memang dilalui oleh garis khatulistiwa, sementara negara-negara lainnya tidak. Nah, GSO itulah yang menjadi sumber daya alam terbatasnya, karena satelit-satelit tersebut ditempatkan di GSO itu, yang notabene dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, sehingga kelemahan-kelemahan dalam konstitusi inilah yang menjadi titik poin daripada penelitian saya. Kok bisa negara lengah dalam hal ini? Kenapa kok bisa sumber daya alam terbatas yang memiliki peranan sangat penting di abad saat ini, menyangkut kedaulatan dan menyangkut keamanan, bahkan keamanan negara juga, ini kok tidak diatur di dalamnya. Dan pada akhirnya inilah yang menjadi objek penelitian saya. Seharusnya hukum udara ataupun ruang angkasa itu menjadi bagian objek yang harus dikuasai oleh negara, seperti itu. Karena apa? Di abad dewasa ini,
perkembangan teknologi, kemajuan teknologi kan semakin pesat. Nah, contohnya saja remote sensing. Remote sensing ketika ditempatkan di GSO itu bisa oleh salah satu negara lah, katakanlah remote sensing ditempatkan di GSO oleh salah satu negara maju. Nah, itu bisa melihat sumber-sumber potensi sumber daya alam yang ada di setiap negara. Bahkan ada sumber daya yang ada di dasar laut pun bisa diketahui apa saja potensinya gitu. Pokoknya semua yang berkaitan dengan sumber alam yang ada di laut ataupun di daratan di semua negara itu bisa diketahui melalui yang namanya remote sensing itu sendiri yang ditempatkan di GSO, dan GSO itu hanya ada di garis khatulistiwa. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi objek penelitian saya, bahwasannya memang ruang angkasa ini perlu diatur di dalam konstitusi kita karena menyangkut keamanan dan kedaulatan, seperti itu. Seperti itu ya secara singkatnya mungkin. Singkatnya seperti itu kira Kak Tari ya. Berarti Kak Tari itu cukup memprihatin dengan hukum di Indonesia yang masih belum mengatur tentang hukum konstitusi luar angkasa. Makanya Kak Tari itu pengen mengangkat ini biar pemerintah itu setidaknya kalau nggak melihat ya setidaknya mereka pernah lihat, pernah orang Indonesia itu yang bikin buku tentang ini gitu, karena masih jarang. Ya bagus juga sih Kak, karena masih sangat jarang gitu. Ya semoga untuk kedepannya juga orang-orang yang meneliti kan di Indonesia kan untuk penelitian kan masih kurang, kalau menurut saya pribadi ya masih kurang di untuk output dan untuk inputnya itu masih kurang lah kalau output kayaknya udah banyak ya. Kalau inputnya itu masih belum memenuhi gitu. Ya paling ya banyak lah penelitian yang ABCD, cuma kan kadang mereka juga sebagai peneliti ya bagus, cuma kalau yang seperti Kak Tari ini kan masih sangat masih sangat diabaikan lah, belum disupport lah, apalagi jurusan ruang angkasa gitu. Di Indonesia masih jarang kan, belum ada kan untuk S2 untuk luar angkasa jurusan itu. Belum ada kan, makanya kalau di luar negeri yang udah ada selain di Rusia di mana? Kalau di luar negeri ada ya, kebetulan kan salah satu orang yang sangat terkenal, Prof. Gennady, itu dosen, tapi beliau sudah tiada ya. Itu merupakan orang yang pernah menjadi sejarah lah dalam misi bersama Yuri Gagarin pada saat itu, tapi beliau memang ahli di bidang hukum ruang angkasanya. Dan beliau itu merupakan salah satu sejarah dalam pembuatan Space Treaty. Space Treaty itu aturan hukum ya, aturan hukum secara internasional atau makna cartanya hukum ruang angkasa bagi seluruh negara-negara yang ada atau yang meratifikasi. Nah, sebenarnya yang harus diketahui ya, Indonesia ini kan punya sekitar 17 ribuan pulau lah. 17.000 lebih lah bahkan pulau yang berada di lintasan garis khatulistiwa. Nah, ini menjadikan Indonesia suatu yang sangat strategis serta potensial untuk kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Makanya negara-negara ini tahu gitu potensi yang ada di Indonesia ini apa aja. Nah, ini melalui remote sensing itu sendiri yang ditempatkan di GSO itu, yang saya katakan GSO itu dikatakan sebagai sumber daya alam terbatas yang ada di ruang angkasa. Dan itu hanya ada di negara-negara ya seperti Indonesia, Brazil, dan Ekuador. Makanya inilah yang menjadi titik kelemahannya negara kita gitu. Dari segi teknologi, kemajuan teknologinya kurang, lalu kemudian jaminan secara konstitusional dan yuridisnya juga belum mumpuni, yang pada akhirnya ya kita bisa apa gitu. Kita ada sumber daya alam di ruang angkasa, tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu semua. Justru negara-negara maju yang memanfaatkan itu semua dengan teknologi dan kemampuannya. Bahkan
ruang angkasa kini sudah menjadi semacam nilai ekonomis bagi negara-negara yang memang mempunyai teknologi canggih. Bahkan ada yang namanya tourism ke ruang angkasa. Walaupun memang dengan biaya mahal, sangat mahal. Seperti itu. Wah, cukup menarik tadi penjelasan dari dan paparan dari Kak Aftari tadi. Mungkin sobat-sobat Lewan bisa mengerti lah. Berarti kira-kira apa sih yang masih sangat kurang di negara kita kira-kira ya yang dijelaskan Kak tadi. Emang kalau saya lihat dari segi teknologi kita emang kalah jauh dengan Rusia, Jepang, Korea, Cina kan, Amerika. Kita emang kalau menurut saya pribadi emang kita masih ketinggalan jauh lah untuk teknologi. Dan apalagi kayak yang dibahas sama Kak tadi tentang kita itu melalaikan tadi banyak hukum-hukum konstitusi di garis khatulistiwa yang di luar negeri. Jadi kita lengah di situ juga gitu. Mungkin nanti pemerintah mungkin beberapa puluh tahun kemudian nantilah ke depannya baru akan menyadari ini. Walaupun toh sekarang Kak Tari sudah membahas ini mungkin yang bagus ya. Sejarah pasti akan mencatat dan juga akan tahu bahwa oh dulu ada pernah seorang orang Indonesia atau seorang mahasiswa meneliti tentang konstitusi dan ruang angkasa pada tahun ini gitu. Ya, moga-moga nanti bukunya laris manis dan bisa ditranslate ke bahasa Inggris dan bahasa Rusia biar bisa dinikmatin oleh banyak negara, bukan kok semua orang Indonesia saja. Karena kalau yang saya lihat konstitusi luar angkasa ini cukup unik ya, sangat jarang orang membahas tentang ini dan juga kalau pasar Indonesia kalau yang saya lihat gitu mungkin kurang banyak orang yang suka, tapi kalau di pasar luar negeri yang ada orang yang membahas tentang ini mungkin banyak itu yang bisa, makanya tadi kalau bisa saya saran itu ditranslate ke bahasa Indonesia atau bahasa Rusia yang notabene di sana banyak orang yang mempelajari hukum-hukum tentang luar angkasa. Nah, kalau menurut saya ya Kak, itu saran kok. Seperti itu. Oke. Terus Kak Tari, ini bukunya ini berapa halaman sih? Bukunya sekitar saya lupa juga ya, sebentar. Ayo, masa lupa yang punya kok. Kayak uji skripsi 121 kan? Halaman. Berapa? 121 halaman. 121 halaman. 121 halaman. Di situ ada pengantar dari Prof siapa aja untuk bukunya, Kak? Ya, Prof Jimli. Ya. Ada Prof Jimli. Ada Pak Raymond Siombing. Nah, itu beliau orang Indonesia yang kuliah di Rusia, mengambil spesialisasi hukum di hukum ruang angkasa ya, spesifikasinya. Yang saya bilang beliau itu muridnya langsung Prof Zhukov, Gennady Zhukov, yang notabene orang yang pernah menjadi sejarah dalam pembuatan Space Treaty tahun 1967. Oh, iya, langsung muridnya. Lalu kemudian ada juga pengantar dari rektor saya, Prof. Dr. Saiful Bahri, rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan terakhir itu dosen pembimbing saya juga, yang merupakan wakil dekan FAUMJ, Pak Bang Dr. Ibnu Sina Chandra Negara. Ada 4 orang ya yang memberikan pengantar dalam buku saya tersebut. Menarik. Banyak yang sudah support ya untuk penelitian tentang konstitusi ya, karena unik juga sih. Terus kedepannya ini Kak Tari kira-kira setelah buku konstitusi dan luar negeri ini kan tadi udah dibahas sejarah, terus halamannya berapa, pengantarnya siapa, dan isinya setidaknya tadi udah dijelasin. Kalau kita nggak boleh terlalu spoiler lebih dalam karena biar orang beli. Nah, jangan lupa dibeli buku konstitusi luar negeri, luar angkasa punya nanti bisa order ke beliau. Untuk kedepannya kira-kira ada ini nggak target untuk bikin buku apa lagi kira-kira? Kira-kira nyambung dengan buku pertama apa pengen keluar dari konstitusi gitu kira-kira? Ya, inginnya tetap penelitian objek penelitian saya di hukum ruang angkasa mungkin, tapi spesifikasinya
yang lain. Entah itu tentang penambangan di ruang angkasa ataupun apa, itu sempat terpikirkan juga di kepala saya gitu. Tapi memang untuk saat ini saya memang terus untuk mendalami terkait dengan hukum ruang angkasa ini, karena memang sangat menarik sekali jika didalami. Ada yang berkenaan nanti pada akhirnya kita akan menemukan semacam tourism di ruang angkasa itu ada gitu. Lalu kemudian penambangan di ruang angkasa juga dimulai. Itu terakhir beberapa waktu lalu saya sempat membaca berita bahwasannya Amerika melalui pernyataan Donald Trump akan melakukan penambangan di bulan. Nah, ini yang menarik nanti kan. Ini yang menarik nanti. Lalu kemudian banyaklah hal-hal lainnya yang berkenaan dengan bidang hukum ruang angkasa yang perlu dikaji dan perlu didalami lebih lanjut ya. Dan ini insya Allah target saya, entah itu dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk buku, saya belum tahu, tapi ada beberapa hal yang memang sudah ada di kepala saya untuk kemudian saya menuliskannya tersebut dalam sebuah tulisan gitu terkait dengan masih terkait dengan hukum ruang angkasa. Ya, bagus berarti. Itu salah satu kata sebenarnya ya, satu jalur tadi pas skripsi atau mungkin dijadiin buku tentang konstitusi luar angkasa, nanti untuk mungkin selanjutnya dijadiin jurnal, mungkin tesisnya juga nanti bahas tentang tadi, bagus juga sih. Menurut saya memang harus satu alur gitu, biar orang itu lihat Tari ini spesifikasinya memang hukum luar angkasa gitu. Semoga nanti dikasih pelajaran sampai titik yang dituju sama Tari. Terus pertanyaan ini di luar dari konteks buku ini, kira-kira motivasi Kak Tari bisa sampai di titik seperti sekarang, terus siapa sih yang membuat Kak Tari terinspirasi gitu untuk menjadi seorang penulis, menjadi seorang ahli hukum gitu? Apakah keluarga, apakah seseorang guru, apakah teman? Monggo. Udah pasti ya. Kalau bicara masalah orang yang membuat saya sampai saat ini pasti kedua orang tua saya, keluarga saya, kakak-kakak saya, sahabat saya, dan juga mungkin nggak terlepas juga dari dosen saya, khususnya dosen pembimbing saya pada saat itu hingga saya mampu berada pada titik saat ini. Kalau berbicara masalah motivasi saya dan lain-lain, pada prinsipnya semua orang punya tujuan dalam hidupnya gitu. Dan orang itu harus mengenali kita itu sebagai apa gitu. Ketika kita memiliki berbagai macam profesi, bidang hukum, lalu kemudian kita misalkan juga di bisnis, atau kemudian kita jadi advokat, atau kemudian kita jadi dosen, atau apapun itu, semua itu bisa kita lakukan. Tapi orang itu harus mampu bisa mengenal diri kita itu sebagai apa gitu. Walaupun kita punya berbagai macam hal gitu, kemampuan atau bidang, tapi orang itu minimal harus mengetahui kita apa sih branding kita ini gitu. Apakah memang kita ini seorang penulis, apakah kita ini memang seorang akademisi atau apa gitu. Dan kalau saya pribadi, saya ingin dikenal sama orang itu sebagai akademisi gitu, sebagai ya pure akademisi gitu. Walaupun memang misalkan katakanlah saya sebagai advokat juga, itu kan apa? Tujuan hidup saya salah satunya adalah kemanfaatan gitu. Kalau kita berbicara masalah kemanfaatan, mau kita menjadi apapun sudah pasti saya rasa kita bermanfaat. Karena apa? Tujuan dan prinsip hidup itu satu, buat kemanfaatan banyak orang gitu. Dan memang saya ini tipikal orang yang bisa dikatakan keras kepala dalam meraih segala sesuatu yang saya inginkan. Katakanlah saya ingin kuliah dan harus mendapatkan beasiswa, ya maka saya kejar. Ada 3 hal dalam prinsip saya. Kalau saya nggak bisa menjadi yang pertama, kalau saya nggak bisa menjadi yang terbaik, minimal saya menjadi yang pertama. Tapi kalau saya nggak bisa menjadi yang pertama, saya harus bisa menjadi yang berbeda. Be the best, be the first, atau be different. Gitu. Jadi 3 ini. Saya nggak bisa menjadi yang terbaik. Oke, saya menjadi yang pertama, nggak masalah. Kalau saya nggak bisa menjadi yang pertama, cukup saya bisa menjadi yang berbeda daripada orang lain. Nah, makanya di situlah berawal saya harus menjadi yang berbeda dari teman-teman saya, katakanlah seperti itu. Ketika mereka
uh, melakukan semacam, misal kita jadi mahasiswa nih, kita mahasiswa, kita mau lulus gitu. Semua orang ingin lulus cepat, itu udah pasti. Tapi nggak semua orang mampu berpikir apakah penelitiannya dia itu di kemudian hari bisa bermanfaat bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi juga buat banyak orang, apalagi buat negaranya, katakanlah seperti itu. Nah, itulah yang membuat saya pada akhirnya semua orang berpikir untuk cepat lulus, tapi tidak dengan saya gitu. Saya mau cepat lulus gitu. Saya mau cepat lulus juga, tapi satu hal, apa yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan ini suatu saat bisa berguna. Nggak hanya buat diri saya, tapi juga buat orang banyak, atau buat negara saya, gitu. Kasar-kasar buat negara saya aja. Nah, itu. Karena kalau kita punya apa ya, tujuan itu, saya rasa semangat, rasa Allah apapun itu semua ada gitu. Seperti kita dapatkan apa ya, kalau istilahnya itu kekuatan. Saya selalu ketika saya punya tujuan dalam hidup saya, ada kekuatan yang ada dalam diri saya gitu. Tapi kalau saya nggak punya tujuan, saya merasa lemah gitu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita punya tujuan, ya kita merasa ada kekuatan gitu. Ya seperti itu sih. Wah, Jadi jangan pernah takut, jangan pernah takut dibilang gila. Gitu. Saya pernah dibilang gila. Pertama kali saya melakukan penelitian ini, saya pernah dibilang gila. Sama Tapi siapa saya itu? bilang, kata ya ada lah pokoknya. Nggak cuman dari beberapa orang gitu. Lu gila, lu ngapain sih apa melakukan penelitian seperti ini gitu kan? Ngapain melakukan penelitian seperti ini? Dibilang alien, saya pernah dibilang alien gitu. Makhluk ruang angkasa gitu kan. Sampai pernah gitu. Ya buat uh, saya nggak pernah marah dengan perkataan itu, tapi itu semua saya jadikan motivasi. Ketika orang lain mengatakan lu gila, ya, lu gila, saya katakan balik, suatu saat dalam hati saya bilang, suatu saat kata gila itu akan berubah intonasinya menjadi gila gitu kan, beda kan, gila sama gila gitu kan, gila dengan intonasi yang lebih panjang itu membuktikan suatu Arti yang kekaguman gitu. beda. Tapi kalau gila itu kan ya, kita dikatain, tapi kalau gila dengan intonasi yang berbeda kan gila gitu kan. Gila, Berarti kan ada bentuk kurang. kekaguman gitu. Makanya saya bilang gila itu akan berubah intonasi jadi gila gitu kan. Oke, oke, mantap, mantap. Tadi salah satu ibarat kata motivasi hidupnya dan juga inspirasinya tadi dari Kak Tari tadi yang pertama ada 3 tadi. Yang pertama apa tadi Kak Tari? Yang tentang kita harus lebih, kalau kita nggak bisa lebih baik, Ya, kita harus bisa menjadi yang berbeda. be the best. Gitu. Ya, be the best, be the first, Terus be yang different. yang selanjutnya kalau kita nggak Be bisa, the be the first, be the best, be different. jadi 3 poin tadi yang dipegang teguh sama Kak Tari seperti ini. Kalau kita nggak bisa menjadi ya yang terbaik, ya kita menjadi yang pertama, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak bisa menjadi yang pertama, ya kita mengambil cara yang berbeda, atau kita mengambil yang berbeda menjadi berbeda gitu. Makanya ya mungkin di kampus saya terlalu aktif di organisasi sehingga katakanlah saya prestasi kurang gitu, atau kalau di kampus itu kan IPK ya, IPK saya nggak bagus-bagus amat, katakanlah seperti itu. Ya sudah, saya menjadi orang yang berbeda di mana? Ya penelitian saya harus berbeda daripada teman-teman. Seperti itu. Jadi ada sesuatu dari ketiga itu yang bisa kita dapatkan. Apakah kita mau menjadi yang terbaik, ataukah kita menjadi yang pertama, ataukah kita menjadi yang berbeda. Kalau kita menjadi terbaik, katakanlah kita selalu jadi juara kelas, atau kita memiliki nilai yang tertinggi, atau kita menjadi yang pertama, kita cepat lulusnya, katakanlah seperti itu. Cuma 3,5 tahun kita cepat lulus, gitu. Nah, saya nggak bisa kedua ini ternyata. Saya cukup ngambil yang ketiga, menjadi yang berbeda. Di mana? Ya penelitian saya berbeda dari teman-teman. Seperti itu. Simple. Itu semua sebenarnya saya terapkan sih sejak saya sekolah ya. Sejak saya sekolah dulu. 3 hal tersebut. 3 hal Ya, tersebut Kak Tari dapat dari mana itu? Dari pencarian sendiri apa emang ada motivasi dari orang? Ya, saya dulu saat sekolah itu paling senang baca buku-buku yang namanya buku motivasi ya.
Dari sekolah senang baca buku, tapi buku-buku yang memang menggugah semangat atau menggugah kita menjadi semangat gitu. Buku-buku motivasi lah, katakanlah seperti itu. Suatu ketika ya katakanlah kita down gitu karena ranking kita pada saat itu sempat turun gitu. Dan di sekolah itu ranking kita turun, saya baca buku dan salah buku itu menerapkan 3 itu. Saya lihat, oke, saya jadi yang pertama ternyata. Saya nggak bisa menjadi yang terbaik dan saya nggak bisa menjadi yang pertama gitu. Saya harus jadi yang berbeda ternyata. Mungkin untuk yang menjadi berbeda saya bisa gitu kan, karena keduanya saya nggak bisa dapatkan, tapi mungkin yang menjadi berbeda itu saya bisa gitu. Itu saya lupa judul bukunya apa pada saat itu, tapi yang jelas itu saya dapatkan pada saat itu ya ketika saya mengalami sempat down lah. Waktu dulu kan waktu kita masih sekolah itu namanya ranking itu berharga ya. Ketika Ya, kita turun gitu ranking kita merasa down gitu. Down. Itu saya sempat baca buku ya. Saya dapatkan itu berarti semenjak saya menerapkan prinsip itu ya ketika apa namanya saya ranking saya turun lagi pun saya nggak masalah gitu karena buat saya semuanya adalah proses pembelajaran gitu, betul. semuanya proses pembelajaran bahwasannya kalau kita memang mau jadi yang terbaik ya kita harus lebih keras lagi berarti kan, kalaupun kita nggak bisa mendapatkan itu karena kita sudah bekerja keras tapi kita nggak bisa mendapat, kita jadi yang berbeda gitu, dengan cara apa ya, dengan cara yang kita bisa itu sih. Mantap. Tadi salah satu motivasi dari Kak Tari, ada 3 poin tadi. Sobat-sobat Lekwan bisa dijelaskan. Apa namanya, diterapkan juga gitu. Ada Mungkin salah satu oh ya, dari Kak Tari adalah tadi. ada prinsipnya gini, sedikit ya. Ya, silakan. Saya seneng sih kalau bicara masalah kayak gini gitu. Nggak ada tempat di dunia ini bagi seorang pengecut. Jadi kita jangan pernah takut terhadap sesuatu yang kita yakini itu baik dan kita tahu itu yang terbaik untuk kita, atau merasa sesuatu yang kita yakini itu kita mampu melakukannya. Jadi kita jangan pernah takut karena nggak ada tempat di dunia ini bagi seorang pengecut, itu sih saya. Dan kita juga tahu lah, salah satu prinsip juga yang saya pegang adalah jangan pernah mau kita digenggam sama dunia, tapi letakkan dunia itu di telapak tangan kita sehingga kita bisa mengguncangkannya sesuka hati kita. Ibarat kata di dunia kita taruh tangan dan kita bisa mengguncanginnya kapanpun gitu. Jadi jangan sampai kita yang dibawa oleh dunia seperti itu. Oh, cukup menarik tadi. Sampaian dari Kak Tari dari 3 poin, terus dia mempunyai motivasi yang begitu menyambut Ya kita. sebenarnya lagi so bener aja. Kita lagi belajar juga sebenarnya. Apa-apa lah, ini kan sharing-sharing. Wah, jadi kira-kira dari buku konstitusi ini kita kembali ke tema kita ya. Setelah dari tadi penjelasan ada prolog dari buku, terus Kak Tari ini notabene siapa sih, udah dijelasin, terus sejarah semua dijelasin, motivasi beliau gimana sampai dibilang gila, terus beliau memotivasi dirinya biar kita harus membuktikan menjadi orang yang berbeda tadi. Intinya dari beberapa yang disampaikan oleh Kak Tari adalah ada beberapa poin kalau kita nggak bisa menjadi seorang yang pertama, nggak bisa menjadi orang yang terbaik, kita harus menjadi orang yang berbeda. Itu salah satu poin yang mungkin bisa kita petik di konten kali ini. Kak Tari cukup bagus banget untuk motivasi hidupnya. Jadi dia orang yang benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Benar-benar orang yang saya harus bisa. Berarti kan orang yang punya tekad yang keras. Orang yang punya tekad keras itu emang rata-rata keras kepala. Dan kadang kita emang butuh orang yang keras kepala biar kita bisa mencapai cita-cita yang kita tuju gitu ya. Kalau menurut saya juga seperti itu kan tadi. Bagus itu salah satu. Kita emang kadang harus menjadi gila. Dianggap orang gila itu berarti kita udah menjadi orang yang berbeda gitu. Berarti kita punya cita-cita yang lebih tinggi daripada mereka orang yang pada umumnya. Wah, bagus sih Kak Tari kalau saya lihat dari motivasi dan juga ininya. Oke kawan-kawan, sobat-sobat Lekwan, tadi cukup panjang kita ngobrol-ngobrol ya, walaupun ngalor ngidul tapi insya Allah bermanfaat. Saya terima kasih kepada Kak Tari sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi
sharing-sharing di Ngolek, ngobrol bareng Pak Lek, Iya. channel Lekwan ini. Semoga nanti menjadi arsip sejarah. Saya pernah ngobrol dengan seorang peneliti tentang konstitusi luar angkasa. Saya doakan nanti bisa sampai menjadi master, doktor, sampai menjadi profesor. Semoga Kak Tati Amin. dilancarkan semua Amin. apa yang dicita-citakan, nanti dilancarkan kuliahnya di Rusia dan menjadi ilmu yang manfaat, bisa kembali ke Indonesia nanti beberapa tahun lagi atau Amin. 10 tahun lagi. Mungkin nanti Kak Tari setelah di Rusia kan pasti pengen lanjut dokter lagi pasti ya, entah itu di Rusia lagi atau ke beda negara. Semoga dilancarkan terus dan menjadi salah satu ahli hukum luar angkasa yang dibangga-banggakan oleh negara Indonesia, yang Amin. bisa membuat Indonesia lebih maju dan mengharumkan nama Indonesia. Mungkin ada pesan terakhir buat sobat-sobat Lekwan dan buat sahabat-sahabat yang sedang menonton channel ini. Monggo Kak Tari, sebelum kita closing pada malam hari ini. Silakan. Pesan terakhir. Ya. Satu kalimat sih dari saya ya. Apa itu? Silakan. Bahwasannya ambisi itu tidak pernah mengenal kata akhir. Ambisi itu tidak pernah mengenal kata akhir. Mengenal kata akhir. Berarti itu kata terakhir, maksudnya dalam segmen ini, dalam wawancara ini, bahwa Kak Tari, ambisi itu tidak ada kata akhir. Itu aja. Apa ada teman lagi? Tidak pernah mengenal kata akhir. Ambisi itu tidak pernah mengenal kata akhir. Berarti selamanya kita kalau berambisi itu tidak ada akhirnya. Dan itu salah satu kita bisa mewujudkan cita-cita mungkin ya, seperti itu ya. Ya Kak Tari? Betul. Betul, oke. Oke, terima kasih Kak Tari. Nanti kalau kata kalimat gimana? Ya, boleh sedikit. Ya, kalau kalimat terakhir mungkin kalau berkaitan sama buku saya ini ya, cuma satu sih harapan saya terbesar saya. Apa? Saya ingin Indonesia bisa berdaulat di darat, laut, udara, dan hukum di ruang angkasa. Itu. Berarti ada tambahan lagi ya, di darat, laut, udara, dan di luar angkasa. Mantap. Dan ruang angkasa. Semoga nanti sobat-sobat yang mempunyai pemikiran yang out of the box ya, pemikiran yang mungkin beda pada umumnya, itu bisa nanti dikejar cita-citanya. Seperti Kak Tari, sampai dia dapat beasiswa ke luar negeri. Keren. Oke Kak Tari, terima kasih atas waktunya. Hampir 1 jam kita ngobrol, nanti saya upload di YouTube. Aku biasanya nggak ngedit ini ya, biasanya langsung full. Nah, sejam ya, sejam. Paling nanti kasih opening doang gitu. Terima kasih Kak Tari, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.